Hai Hukum Minders, welcome to channel pertama Hukum Mind ya. Seperti yang kalian tahu, Hukum Mind merupakan akun yang berbasis tentang sharing dan diskusi hukum. Semoga Hukum Mind bisa jadi penerang dan puzzle yang hilang dalam dunia hukum di Indonesia ya. Topik pertama yang akan kita angkat adalah tentang insider trading. Hukum Minders pernah dengar tentang insider trading? Yuk kita bahas. Menurut Prof. Bismar Nasution, praktek insider trading terjadi apabila insider atau orang dalam melakukan perdagangan dengan menggunakan informasi fakta material yang belum disampaikan kepada publik atau material non-public information yang dikhawatirkan akan memengaruhi harga saham. Jadi sebenarnya insider trading itu apa sih, Min? Insider trading itu kayak kalian dapat informasi nih dari orang dalam. Orang dalamnya merupakan karyawan atau punya jabatan di suatu perusahaan atau emiten. Sebut aja perusahaan XXX. Nah, informasinya ini belum di-open ke publik. Terus kalian dapat informasinya, kalian transaksiin deh tuh sahamnya sampai suatu hari sahamnya melesat dan kalian cuan banyak. Iya kalau kalian cuan banyak. Kalau ternyata nyungsep, gimana dong? Nah, dalam Undang-Undang Pasar Modal, insider trading dibahas dari pasal 95 sampai pasal 99. Bunyi dari pasal 95 adalah orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Butir A, emiten atau perusahaan publik dimaksud. Butir B, perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Pasal 96, orang dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 dilarang. Butir A, mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek yang dimaksud. Butir B, memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Pasal 97, Ayat 1, setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96. Ayat 2, setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh emiten atau perusahaan publik tanpa pembatasan. Pasal 98, perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai emiten atau perusahaan publik dilarang melakukan transaksi efek emiten atau perusahaan publik tersebut, kecuali apabila butir A, transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya. Butir B, perusahaan efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan. Pasal 99, Bapepam dapat menetapkan transaksi efek yang tidak termasuk transaksi efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96. Nah, Bapepam yang dimaksud dalam pasal 99 ini sudah berganti alih menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya Hukum Minders. Untuk tindak pidana terhadap insider trading sendiri diatur dalam pasal 104 dan 108. Pasal 104 berbunyi, setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat 1, pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 108 berbunyi, ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 103, pasal 104, pasal 105, pasal 106, dan pasal 107 berlaku pula bagi pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal dimaksud. Insider trading sendiri sebenarnya di Indonesia itu ilegal atau merupakan suatu pelanggaran yang udah jelas berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal. Hal ini dikarenakan insider trading dikhawatirkan akan merugikan investor dikarenakan susah dalam hal pembuktian. Sulitnya pembuktian dikarenakan pembuktian dalam insider trading tidak dapat dibuktikan hanya dengan adanya tindakan seseorang yang melakukan aksi perdagangan saham setelah bertemu dengan emiten atau perusahaan tertentu. Maksudnya gini, kalian punya teman, sebutlah si A. Si A ini kerja di suatu perusahaan atau punya jabatan di suatu perusahaan, sebutlah perusahaan XXX tadi ya. Kalian ketemu nih, ngobrol, anggaplah reunian. Nah,
Ternyata setelah dari pertemuan itu, kalian itu berapa hari kemudian transaksi ini saham atau emiten dengan kode perusahaan XXX tadi tersebut, yang dimana perusahaan XXX ini merupakan tempat dari teman kalian bekerja atau punya jabatan itu. Nah, dari pertemuan kalian ini tidak dapat dibuktikan apakah kamu dapat informasi tentang perusahaan yang belum di-open ke publik atau tidak. Nah, inilah yang dimana dimaksud dengan sulitnya pembuktian tadi tersebut. Oke, Hukum Minders, sekian sharing dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Bagi yang suka channel ini, please dukung kami dengan like dan subscribe. Thank you!